Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti SPD, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 40 Purworejo akan menyampaikan tugas 1.3 A8 koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Tugas koneksi antar materi modul 1.3. Adapun pendamping saya adalah yang pertama, Bapak fasilitator saya adalah Bapak Denny Junianto. Kemudian pengajar praktiknya adalah Bapak Teguh Yuli Fitrianto MPD. Visi guru penggerak merupakan representatif visual tentang impian tentang anak di masa depan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun koneksi antar materi yaitu dari modul 1.1 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak yaitu tentang inquiry apresiatif dan bagja. Koneksi antar materi. Dalam filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian nilai dan peran guru penggerak adalah yang pertama, nilainya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun peran guru penggerak adalah yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, 2. menjadi kohbagi guru lain, 3. mendorong kolaborasi, 4. mewujudkan kepemimpinan murid, dan kelima menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian dalam visi guru penggerak yang saya ambil adalah mewujudkan generasi beriman, mandiri, kreatif, dan bergotong royong di era global. Adapun keterkaitan antara visi guru penggerak dengan pemikiran filosofis KHD dan nilai serta peran guru penggerak adalah untuk mewujudkan visi yang telah disusun berdasarkan filosofis pemikiran KHD, guru penggerak dapat mengimplementasikan nilai dan peran sebagai guru penggerak di sekolahnya. Untuk mewujudkan visi menjadi bermakna atau menyenangkan, diperlukan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini akan dijabarkan dalam kanvas bagja. Bagja. Dalam konteks perubahan di sekolah, bagja dapat diartikan sebagai semangat mengapresiasi dan proses bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan, aset, dan hal positif di sekolah yang memungkinkan terjadinya upaya gotong royong demi mewujudkan prakarsa perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Adapun kanvas bagja meliputi B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Adapun prakarsa perubahan yang kami susun adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid. Berdasarkan prakarsa perubahan yang sudah kami susun, maka akan dijabarkan dalam kanvas bagja sebagai berikut. B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid?
Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah 1. Mencari informasi tentang bagaimana mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid. 2. Berdiskusi dengan guru-guru pentingnya mengembangkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid. 3. Bertukar pikiran kepada kepala sekolah pentingnya mengembangkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid. 4. Melakukan observasi di sekolah lain. Langkah yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, apakah ada guru di sekolah yang berpengalaman menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid? 2. Kegiatan apa saja dalam pembelajaran yang mampu membuat murid menjadi lebih mandiri dan bernalar kritis? 3. Kemampuan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah 1. Melakukan observasi atau studi literatur dengan mencari contoh yang nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis. 2. Survei pengalaman dari pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, dan orang tua. Langkah yang ketiga, G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah 1. Apakah kegiatan-kegiatan baru yang saya bayangkan terjadi jika kemandirian dan bernalar kritis murid sudah tercapai? 2. Bagaimana perasaan saya apabila murid sudah mandiri dan bernalar kritis dalam pembelajaran? 3. Bagaimana perasaan murid apabila sudah mampu mandiri dan bernalar kritis? 4. Bagaimana sikap untuk mempertahankan kemandirian dan bernalar kritis pada murid? Adapun tindakan atau penyelidikan dalam gali mimpi adalah 1. Membuat penjelasan atau deskripsi sikap dan respon murid terhadap kemandirian dan bernalar kritis melalui survei. 2. Membuat daftar pengalaman baru yang diperoleh dari literatur tentang kemandirian dan bernalar kritis. 3. Membuat penjelasan atau deskripsi dan respon murid terhadap kesalahan yang mereka perbuat dalam wawancara tentang kemandirian dan bernalar kritis. Adapun langkah yang keempat, J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, 1. Apa langkah yang pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid? 2. Tolok ukur keberhasilan meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid. Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan dalam jabarkan rencana adalah 1. Membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan murid. Apa saja sikap yang dapat menunjukkan kemandirian pada murid? Apa saja sikap yang menunjukkan bernalar kritis pada murid? Apa saja produk yang dihasilkan untuk menunjukkan pemahaman materi? 2. Membuat jurnal mingguan tentang capaian keberhasilan setiap tindakan. 3. Berkolaborasi dengan guru untuk melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan bernalar kritis pada murid. Langkah yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, 1. Siapa saja yang terlibat dalam rencana? 2. Siapakah yang dapat mengarahkan dan memantau guru dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Dalam atur eksekusi, tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah 1. Menyusun tim kerja dan deskripsi dari tugasnya masing-masing. 2. Berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengobservasi kelas setiap akhir minggu. 3.
mengajak guru untuk membuat tindak lanjut hasil observasi. 4. Membuat observasi kemandirian dan bernalar kritis pada murid. 5. Membuat laporan secara berkala kepada kepala sekolah. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.3. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.